Iran baru saja menggunakan satu-satunya pengaruh yang mereka miliki. Kontrol atas Selat Hormuz telah menjadi kartu truf rezim Iran. Mereka baru saja menggunakan kartu itu dengan dampak yang menghancurkan. Tindakan Iran tak bisa dimaafkan. 3 kapal besar diserang, tapi Iran membuat kesalahan besar. Balasan Air Strike atas kesombongan Iran di Hormuz terjadi instan dan brutal. Kita mulai dengan serangan Iran, lalu bahas balas dendamnya. Pada 11 Maret, The Guardian melaporkan bahwa 3 kapal dagang telah diserang di dalam dan sekitar Selat Hormuz. Salah satu kapal pengangkut, Mayuri Nari yang terdaftar di Thailand, menerima sebagian besar serangan setelah terkena 2 proyektil tak dikenal. Itu cara sopan untuk mengatakan Iran menyerang kapal itu, menyebabkan kapal terbakar tak lama setelah berangkat dari pelabuhan di Uni Emirat Arab. Serangan ini yang terjadi sekitar 11 mil laut di utara Oman menandai berakhirnya jeda selama 4 hari dalam serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Kru Mayuri Nari harus mengevakuasi kapal setelah serangan itu. Sejauh ini tampaknya tak ada korban jiwa. The Guardian melaporkan 20 kru dievakuasi Angkatan Laut Oman, sementara 3 lainnya tetap di kapal rusak sebagai kru inti menunggu penyelamatan berikutnya. Serangan itu tampaknya memicu serangan lanjutan saat lebih banyak proyektil tak dikenal menghantam kapal di sekitar selat. Kapal kontainer Jepang One Majesty terkena proyektil saat berlayar sekitar 45 km atau 28 mil barat laut Ras Al Khaimah yang berada di Uni Emirat Arab. Serangan ini jauh kurang merusak daripada serangan ke Mayuri Nari karena kapal Jepang hanya mengalami kerusakan ringan di atas garis air. Ini tetap jadi sinyal jelas dari Iran bahwa mereka akan menindaklanjuti ancaman menyerang kapal komersial yang melewati Selat Hormuz. Kapal pengangkut Currah Star Gwyneth berbendera Kepulauan Marshall juga terkena serangan sekitar 50 km barat laut Dubai. Kerusakan terjadi pada lambung kapal di area ruang muat saat kapal sedang berlabuh, namun tidak ada laporan korban luka. Ini adalah strategi perang Iran. Selat Hormuz memberi Iran satu-satunya alat tawar dalam konfliknya dengan Israel dan Israel, sehingga jadi aset utama negara itu. 3 serangan ini menambah setidaknya 11 serangan lain di Selat Hormuz dan sekitarnya sejak perang dimulai, menurut Reuters. Iran pun telah terang-terangan menyatakan tujuan serangan tersebut. Bersiaplah, harga minyak naik jadi $200 per barel karena harga minyak tergantung pada keamanan regional yang sudah kalian ganggu, tegas Ibrahim Zolfakhari, juru bicara Sisa Komando Militer Iran. Harga minyak pernah naik hingga $120 per barel sebelum stabil di kisaran $90 dengan harapan perang Iran segera berakhir. Akhirnya mungkin tak secepat yang diharapkan banyak orang. Kita akan bahas alasannya nanti. Iran mungkin punya motivasi lain menyerang kapal tanker sipil, seperti dijelaskan Max Afterburner tentang kejadian di selat itu. Ini jelas merupakan aksi balas dendam IRGC Iran, kata Afterburner saat membicarakan Korps Garda Revolusi Islam, yang pada dasarnya berfungsi sebagai militer kedua bagi rezim Iran. Balas dendam itu dilakukan karena serangan terus-menerus dari militer Amerika Serikat. Mungkin memang begitu. Tapi sebenarnya semua ini tentang Iran yang semakin mengandalkan satu hal yang mungkin bisa mereka gunakan untuk meyakinkan Serikat dan Israel agar menghentikan kampanye pengeboman besar-besaran mereka di daratan utama Iran. Menurut Bloomberg, strategi Iran di Selat Hormuz bertujuan menghasilkan salah satu dari 2 skenario yang sama-sama menguntungkan rezim Iran. Dari 2 skenario tadi, skenario ideal bagi Airesak dan Iran adalah serangan ini memicu negosiasi damai, karena Airesak ingin menghindari tekanan akibat hampir menutup jalur air yang dilewati. Sekitar 20% minyak dunia yang diangkut melalui laut tiap tahun. Skenario lain adalah kekacauan berlanjut, menyebabkan harga naik seperti yang diklaim Iran ketika kapal komersial menghindari selat itu dan harus menempuh rute lebih jauh dan mahal ke tujuan. Inilah maksud kami saat menyebut Selat Hormuz sebagai satu-satunya alat tawar Iran. Majalah Forbes melangkah lebih jauh dalam sebuah artikel tanggal 9 Maret yang diterbitkan hanya beberapa hari sebelum 3 serangan tersebut dengan menyebut strategi Iran di Selat Hormuz sebagai opsi nuklir sesungguhnya bagi negara itu. Forbes menyatakan Amerika Serikat tak perlu khawatir soal program senjata nuklir yang belum matang. Kekhawatiran yang sebenarnya dan yang sedang coba diciptakan oleh Iran saat ini adalah bahwa Iran menarik tuas strategis di Selat Hormuz dengan membuatnya tidak dapat dilalui untuk jangka waktu yang lama. Iran bahkan mungkin bisa benar-benar melakukannya. Pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya sekitar 21 mil. Meski terdengar luas,
Lalu lintas kapal tanker tidak tersebar di seluruh jalur menurut Forbes. Ia menambahkan, lalu lintas pelayaran di selat itu tidak bisa bebas berlayar sesuka hati. Selat Hormuz dibagi menjadi 2 jalur pelayaran masuk dan keluar, masing-masing selebar 2 mil, dan dipisahkan zona penyangga 2 mil. Itu membuat titik sempit 21 mil menjadi hanya 6 mil yang bisa dipatroli kapal cepat Iran dan diserang drone mereka. 3 serangan pada 11 Maret menunjukkan Iran bisa menimbulkan masalah besar di Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat juga punya tanggapan terkait hal itu. Serangan Iran pada kapal komersial harus dibalas. Pembalasan yang dilancarkan Amerika Serikat berlangsung cepat, gencar, dan mengirim pesan brutal kepada komando militer Iran bahwa mereka akan dihantam keras setiap kali mencoba berulah di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan balasan ini akan datang. Pada 10 Maret, dia lewat Truth Social memperingatkan rezim Iran agar tidak mengubah Selat Hormuz jadi perangkap maut bagi kapal komersial. Trump menyoroti strategi kedua Iran menanam ranjau dan menyatakan, jika Iran menanam ranjau di Selat Hormuz dan kami belum mendapat laporan, kami ingin ranjau itu segera diangkat. Jika karena alasan apapun ranjau dipasang dan tidak segera diangkat, konsekuensi militer bagi Iran akan sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Trump bahkan menawarkan insentif dengan mengatakan kepada rezim Iran bahwa menarik ranjau dan menghentikan serangan kapal di Selat Hormuz akan jadi langkah besar ke arah yang benar. Iran tidak mendengarkan. Sikap menantang mereka membuat negara itu membayar mahal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang saatnya menekan tombol itu. Meski sudah diperingatkan, Iran tetap menyerang. Mereka mungkin tidak menghancurkan kapal dagang dengan ranjau, tetapi menggunakan proyektil, kemungkinan drone udara seperti Shahib untuk menyerang kapal. Dan sesuai dengan kata-kata Trump, AESAS memberikan hukuman yang membuat rezim militer Iran terpukul. Bagaimana? AS menghancurkan 16 kapal penebar ranjau Iran dan beberapa kapal angkatan laut lainnya dalam serangkaian serangan besar. Komando Pusat AS mengonfirmasi berita itu pada 11 Maret dengan Trump melaporkan 10 kapal pertama hanya 13 menit setelah memberi peringatan awal ke Iran pada 10 Maret. Saya senang melaporkan dalam beberapa jam terakhir kami telah menghancurkan 10 kapal penebar ranjau tidak aktif dan akan ada lagi yang menyusul, kata Trump. Kami sudah memberitahu Anda bahwa balas dendam itu terjadi seketika. Kami berasumsi bahwa begitu ISS menerima kabar tentang serangan pertama dari 3 serangan yang telah kami bahas, jari yang sudah berada di pelatuk langsung menariknya. Iran akan merasakan sakit karena rencananya menguasai Selat Hormuz dengan ranjau hancur sekejap. Kapal tidak aktif yang disebut Trump kemungkinan akan segera diaktifkan. Kini kapal-kapal itu beserta 6 kapal lainnya telah hilang sejak pengumuman Trump. Jika Iran mengira ini yang terburuk, Iran salah besar. AS merespons tindakan Iran di Selat Hormuz dengan menghancurkan seluruh kelas kapal perang Iran, bukan hanya kapal penebar ranjau. Itu menurut Afterburner yang memberikan rangkuman tentang kehancuran yang dialami oleh Angkatan Laut Iran. Dia membagikan rekaman Komando Pusat AS-RIC yang menunjukkan pada 10 Maret AS-RIC melancarkan gelombang serangan yang meluas hampir setiap jam di lokasi dan arah berbeda di Iran. 4 kapal korvet kelas Shahid Soleimani terakhir milik Iran menjadi korban serangan balasan besar-besaran ini, sehingga seluruh kelas kapal perang tersebut kini telah lenyap. AS bertujuan untuk menjadi tidak terduga, dinamis, dan tegas dengan serangan-serangan ini. Dan itu berhasil. Iran tidak punya jawaban. Sebagian besar kapal perangnya tak mampu bertahan dari daya gempur Amerika yang lebih unggul. Meskipun Iran terpukul oleh serangan balasan Amerika, mereka masih punya opsi di Selat Hormuz yang akan dicoba digunakan. Tetap bersama kami akan segera mengungkap opsi-opsi tersebut. Sebelumnya, mari kita lihat seberapa besar serangan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Setelah debu mereda dari pembalasan brutal Amerika atas serangan Iran di Selat Hormuz, angka-angka mulai bermunculan. AS kini mengklaim telah menyerang lebih dari 5.500 target sejak memulai operasi Epic Fury pada akhir Februari, dengan lebih dari 60 target diantaranya adalah kapal perang Iran. Sedikit klarifikasi diperlukan di sini. Ketika ICRS mengatakan telah menghantam lebih dari 5.500 target, itu tidak berarti mereka menembakkan 5.500 bom dan rudal. Amunisi yang digunakan akan lebih banyak, terutama untuk target Iran yang diperkuat seperti bunker bawah tanah yang harus dihantam beberapa kali sebelum hancur total. Di sini terlihat
AS melakukan serangan presisi dalam jumlah yang luar biasa. Ratusan serangan ini ditambah setelah rezim Iran mengabaikan peringatan Trump tentang Selat Hormuz. Kehilangan kapal penebar ranjau sudah cukup buruk bagi Iran. Tapi ketika ISIS menyerang mereka di mana-mana, hampir setiap jam, setiap waktu, itu menunjukkan kepada rezim Iran bahwa untuk setiap kapal dagang yang berhasil mereka rusak dengan drone, AS akan benar-benar menghancurkan titik-titik militer penting, kapal-kapal, dan apapun yang bisa dijangkau rudal serta bom mereka di dalam Iran. Dan dengan apapun, maksud kami secara harfiah bahwa IRAS bisa memilih target sesuka hati karena Iran sama sekali tidak mampu menghentikan semua ini. Satu hal yang harus diwaspadai Erik Arex adalah bahwa 5.500 target yang diserang dan jumlah amunisi yang jauh lebih banyak dari itu tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Preston Stewart menyoroti hal ini dalam analisisnya tentang serangan Iran di Selat Hormuz dan pembalasan besar Amerika Serikat. Ia mencatat 5.500 target diserang, rata-rata 500 per hari, yang bisa jadi masalah jangka panjang. Stewart mengatakan tidak semua bisa dilakukan dengan amunisi jarak jauh saat membahas mempertahankan 500 serangan per hari. Dia menambahkan, kita akan butuh banyak Tomahawk dan penyerang. Kita akan memiliki banyak rudal jelajah jarak jauh, namun jumlahnya belum cukup untuk 500 serangan per hari secara terus-menerus. Kemungkinan besar Airikas sedang beralih menggunakan bom berpemandu dalam kampanye penghancuran udara terhadap Iran, yang merupakan cara mereka mempertahankan apa yang kita lihat sekarang di Iran selama diperlukan untuk mencapai tujuan memaksa Iran melepaskan pengaruhnya di Selat Hormuz. Dukungan berkelanjutan itu akan dibutuhkan. Meski AS sudah membalas tindakan Iran terhadap 3 kapal komersial di Selat Hormuz, sangat naif jika mengira konflik di jalur air ini telah usai. Selat itu sangat penting seperti yang sudah kami jelaskan soal strategi Iran yang menaikkan harga minyak sampai $200 per barel. Ada ancaman nyata di sini, seperti yang disampaikan oleh Pusat Keamanan dan Hukum Internasional Strauss, karena sekitar 17 juta barel minyak melewati satu selat ini setiap hari, yang menyumbang sekitar 20-30% dari seluruh konsumsi minyak dunia. Teluk sangat bergantung pada Selat Hormuz karena jalur pipa terbatas. Secara keseluruhan, 88% minyak yang keluar dari Teluk Persia melewati Selat Hormuz. Jadi Iran tidak akan menyerahkan kemampuannya untuk mengontrol jalur di selat itu tanpa perlawanan yang nyata. Tantangan Amerika bukan berasal dari kapal perang besar Iran atau kapal penebar ranjau yang sudah dihancurkan Amerika. Sebaliknya, Iran akan mengandalkan opsi lain yang telah disebutkan, yaitu kapal serang cepat. Meski kapal perangnya tenggelam dan strategi ranjau tak lagi efektif, Iran masih punya banyak kapal serang cepat untuk menyerang target, meluncurkan drone atau roket, lalu segera kabur sebelum bisa ditindak. Afterburner menyoroti hal ini dan mencatat bahwa kapal cepat ini bahkan tidak harus diawaki dalam beberapa kasus. Iran memiliki kapal kecil cepat berisi bahan peledak yang bisa dikendalikan jarak jauh, mirip drone laut Ukraina yang sangat efektif menyerang kapal perang Rusia di Laut Hitam. Itu menjadi kekhawatiran besar Amerika Serikat saat memasuki fase baru strategi Selat Hormuz usai menghancurkan kapal penebar ranjau. Kapal-kapal cepat ini sangat berdampak. Meski Airikas menindaklanjuti ancaman Trump, mereka belum berhasil membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran komersial. Belum ada volume pelayaran yang menunjukkan pemilik kapal komersial yakin bisa menggerakkan kapal tanpa risiko serangan. Pada 12 Maret, 2 kapal, Seversi Vishnu dan Safira Swiri, berbendera Kepulauan Marshall, mengalami serangan yang membuat 3 serangan sebelumnya tampak kecil. Keduanya diserang sekitar pukul 1.30 pagi di lepas pantai Irak oleh proyektil tak dikenal dan langsung terbakar. Pihak berwenang berhasil menyelamatkan 38 anggota kru, meskipun sayangnya 1 orang meninggal dunia menurut media berita Irak. Kapal cepat ini selalu mengancam di Selat Hormuz. Pertanyaannya, bagaimana Amerika Serikat akan menangani mereka ke depan? Mempertahankan tingkat serangan ke daratan utama Iran dengan bom berpemandu, seperti yang disarankan Stewart dilakukan Amerika Serikat, akan sangat berpengaruh. Ini permainan tekanan. Amerika Serikat bisa memberi tekanan lebih besar dari Iran. Namun, Amerika Serikat juga wajib menjaga keamanan kapal yang melintasi Selat Hormuz. Afterburner menyarankan hal ini bisa dicapai dengan mengerahkan jet tempur yang tak lagi dibutuhkan di Iran karena kampanye telah beralih ke pengeboman udara. Untuk menguasai Selat Hormuz, kita butuh jet tempur siap terbang di udara, ujar Afterburner soal gambar jet tempur yang dirilis Komando Pusat AS Serikat. Dia menambahkan F-22, F-18, F-35, F-16,
sebanyak mungkin pesawat itu harus ada di atas sana. Dia menyebut rekaman F-16 menghancurkan drone Shahid di Dubai sebagai bukti keberhasilan. Rencananya diduga menjaga patroli udara non-stop di atas Selat Hormuz dengan pesawat tanker dan jet tempur agar setiap ancaman lewat udara atau laut bisa dihancurkan sebelum menyerang. Itu adalah sebuah solusi, namun solusi yang mahal mengingat jet-jet Amerika dan senjata yang mereka gunakan jauh lebih mahal daripada drone yang digunakan Iran. Amerika Serikat kemungkinan segera mendapat dukungan untuk upaya ini. Seperti yang dilaporkan oleh The Times, Prancis telah mengumumkan rencana untuk mengerahkan armada kapal perang yang belum pernah ada sebelumnya ke Selat Hormuz, serta ke Laut Merah dan Laut Mediterania. Presiden Emmanuel Macron menyatakan kekuatan ini terdiri dari 2 kapal induk helikopter, 8 fregat, dan kapal induk utama Prancis Charles de Gaulle. Kapal-kapal ini akan beroperasi bersama kapal sekutu termasuk Amerika Serikat guna membuka kembali Selat Hormuz. Mungkin Amerika Serikat tidak perlu melakukannya sendiri. Dengan bantuan Prancis, perlindungan yang diberikan kepada kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Hormuz meningkat secara signifikan. Pengawalan dimungkinkan. Kapal perang dapat berlayar dengan kapal komersial, memanfaatkan peperangan elektronik dan senjata untuk menghancurkan kapal cepat Iran dan proyektil lain. Ini mungkin bukan solusi sempurna, tetapi langkah ini menghilangkan sebagian besar pengaruh Iran terhadap Amerika Serikat dan dunia. Jika Iran ingin harga minyak $200 per barel, kehadiran sekutu di Selat Hormuz jadi tandingannya. Dengan makin banyak kapal Prancis tiba, Amerika Serikat bisa terus menekan rezim Iran lewat serangan udara di daratan utama. Tekanan ini bisa membuat rezim Iran runtuh dan berdampak domino ke seluruh dunia. Orang yang mungkin paling merasakan dampaknya di luar Iran adalah Vladimir Putin. Runtuhnya rezim Iran akan mengakhiri ambisi Vladimir Putin di Timur Tengah. Tonton video kami untuk mengetahui alasannya. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show agar Anda mendapatkan lebih banyak analisis tentang segala sesuatu yang terjadi selama Operasi Epic Fury. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.